Pada mati. Itu masih hidup tuh. Mulutnya putih. Kabar kematian ratusan ikan dewa di Balong Cigugur mendadak mengguncang masyarakat Kuningan, Jawa Barat. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ikan dewa diyakini sebagai jelmaan prajurit Prabu Siliwangi. Maka dari itu, kematian massal ikan ini pun dianggap sebagai pertanda ketidakseimbangan alam. Waduh, pada mati. Itu masih hidup tuh. Cacingnya? Oh, tuh. Mulutnya putih, ada cacing. Konon, jumlah ikan dewa tidak akan pernah berkurang atau bertambah. Jika satu ikan hilang, diyakini akan ada pengganti secara goib. Namun jika jumlah ikan banyak berkurang, dipercaya ikan-ikan ini ditarik kembali oleh leluhur karena ada pelanggaran adat. Sebetulnya ini sudah lama karena ternyata sirkulasi airnya juga sudah rendah sekarang. Kedua, ternyata sudah kita teliti ada cacing. Sebagai langkah penanganan, dilakukan pemantauan kualitas air, pembersihan kolam, serta pemindahan ikan sementara. Tujuannya, selain untuk menyelamatkan ikan yang tersisa, juga untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem kolam yang selama ini menjadi habitat sakral. Di Taman Nasional Laiwangi Wangemeti ada sebuah danau yang dikeramatkan oleh warga sekitar karena di sini memiliki belut yang gede banget dan itu dianggap sebagai nenek moyang mereka. Tapi kita harus manggil dengan Apu biar dia datang. Apu. Apu adalah penunggu Danau Laputi, Nusa Tenggara Timur. Secara penampakan, Apu tampak seperti ikan sidat. Nama Apu sendiri berasal dari kata yang bermakna nenek moyang atau leluhur. Masyarakat setempat percaya, Apu merupakan leluhur yang menjelma menjadi penjaga danau, sekaligus penghubung dunia manusia dan roh. Konon, kemunculan Apu dianggap sebagai pertanda bahwa danau sedang menerima kehadiran manusia yang datang dengan niat baik. Karena itu, masyarakat adat melarang keras menangkap atau menyakiti Apu, sebab dipercaya dapat membawa kesialan, penyakit, bahkan gangguan bagi kampung sekitar. Selama Danau Laputi dijaga dan adat masih hidup, roh leluhur itu diyakini akan tetap ada, menyatu dengan air, diam namun mengawasi. Siapa sangka burung cantik dari Kalimantan Barat ini merupakan jelmaan putri bungsu yang tersakiti. Berdasarkan legenda masyarakat Dayak, dahulu kala hidup seorang putri bungsu raja yang berhati baik. Karena iri, keenam kakaknya memperlakukan sang putri dengan kejam, hingga ia dibuang dan dikurung di sebuah gua batu. Dalam penderitaan itu, seorang lelaki sakti muncul dan mengubahnya menjadi burung yang indah, agar terbebas dari kesengsaraan. Burung tersebut kemudian dikenal sebagai burung ruai. Sementara itu, air mata sang putri dipercaya menjelma menjadi telur-telur yang menetas, menjadi burung ruai lain sebagai teman dan pendampingnya. Karena legendanya itu, burung ruai dimuliakan. Bulunya digunakan dalam upacara adat sebagai lambang ketulusan, kesabaran, dan kehadiran leluhur di alam. Selanjutnya, hewan-hewan
Hewan berikut ini syarat akan mitos pembawa keberuntungan apabila dirawat dengan baik dan benar. Ikan koi sejak lama dipercaya membawa keberuntungan dan kemakmuran, terutama dalam budaya Asia Timur seperti Jepang dan Tiongkok. Menurut legenda, seekor koi yang berhasil menaklukkan arus deras dan melompati air terjun akan berubah menjadi naga. Karena itu, ikan koi menjadi simbol perubahan nasib, pencapaian, dan keberuntungan yang diraih lewat usaha. Nah, sebenarnya koi ini, apalagi yang berwarna emas, itu simbolnya adalah simbol keberuntungan, hoki gitu loh. Karena kan kalau kita juga koin kan koin emas gitu semuanya. Jadi makanya orang cari juga suka warna emas itu. Bahkan kalau ada orange-nya pun, orange menyerupai emas lah gitu. Jadi memang simbol hoki. Koi juga dipercaya membantu mengalirkan energi positif, menciptakan keseimbangan, serta mendatangkan keharmonisan dan kelancaran finansial bagi pemiliknya. Secara realistis, kepercayaan terhadap koi diperkuat oleh dampak psikologisnya. Gerakan yang tenang dan warna cerah koi memberi efek menenangkan, mengurangi stres, dan menciptakan suasana positif yang kemudian dirasakan sebagai keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Dia tahu mana puma, mana sawi. Masya Allah berat banget, ya Tuhan. Jangan awal-awal udan ini flu. Mana mangan kamu? Ngasih. Semari toh pilotnya. Ngene iki kowe, ngene iki ditinggal sak untara lho kowe do kemprah-kemprah ngono kuwi. Temblek nang dindi letamu. Jogan ra karuan ra tau mbok saponi, ditinggal sak untara niki kowe do kemprah ngono iki do nyapa? Kowe ngrumat awakmu dhewe do ra iso iki delok iki rupamu iki letek-letek iki. Rupamu letek-letek iki doan. Sak untara ditinggal lho. Utang gone iso regete kulite ndudus kabeh niki. Belakangan ini banyak publik figur yang memelihara kura-kura karena hewan ini dipandang sebagai simbol panjang umur, ketahanan, dan keberuntungan. Dalam cerita rakyat, memelihara kura-kura juga dipercaya dapat menarik rezeki dan menyerap energi negatif. Beberapa kepercayaan menyebut kura-kura mampu menahan atau menetralkan kesialan yang datang ke rumah pemiliknya sehingga dipandang sebagai pelindung spiritual. Karena itulah, kura-kura tidak sekedar dipelihara sebagai hewan, melainkan sebagai simbol penjaga kesejahteraan dan keberuntungan. Culingan kan? Apanya sih ininya kan? Iya, tidak. Masya Allah berat banget, ya Tuhan. Awas, gini mas. Pakai injek kita kura-kura di bawah kamu. Wih. Tun, ayo bunyi Tun. Kok nggak mau bunyi? Pemirsa pasti sudah akrab kan dengan suara burung ini? Yap, burung perkutut. Dalam budaya Jawa, burung perkutut dipercaya sebagai penjaga harmoni rumah. Konon, burung perkutut mampu menangkal santet, guna-guna, dan energi negatif. Jika terjadi hal buruk yang diarahkan ke pemilik rumah, perkutut dipercaya dapat menyerap atau menetralisir pengaruh tersebut sebelum berdampak. Bahkan, perubahan perilaku burung seperti tiba-tiba gelisah atau berhenti berkicau sering ditafsirkan sebagai tanda adanya gangguan energi di sekitarnya.